Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-ayah. Wa qala aidan wallahu yaqdi bihibati wa firah liwalahu fi darajatin akhirah. Wa qala kisyair syartul udud salah satun karu al-baqa'u wal fafiru wan naru. Sadaqallahul adzim. Perkenalkan, nama saya Isa Laditya Pratama dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam dengan dosen pengampu Bapak RP yang saya hormati. Saya dari STAI Dr. KHZ Mutakin Purwakarta. Saya di sini ingin sedikit mereview sekaligus menjelaskan secara singkat tentang ilmu dakwah. Yang pertama, ada hakikat dakwah. Hakikat dakwah itu apa saja? Ada 3. Yang pertama, kebebasan. Yang kedua, universal. Dan yang ketiga, rasionalis. Yang pertama, hakikat dakwah itu adalah kebebasan. Apa kebebasan dari dakwah tersebut? Yaitu kebebasan objek dakwah yang harus benar-benar yakin datang kebenarannya, tanpa harus ada ancaman dan paksaan. Itulah kebebasan dakwah. Jadi kita dakwah itu secara bebas. Tidak perlu menggunakan kekerasan, tidak perlu menggunakan ancaman agar suatu seseorang ataupun suatu kaum itu turut kepada kita. Dan yang kedua, dari hakikat dakwah itu ada universal. Apa sih universal dari dakwah teh? Universal dari dakwah itu adalah kita berdakwah kepada semua orang tanpa harus memandang suku, ras, bangsa, dan juga budaya. Itulah universal dari dakwah. Kita boleh berdakwah kepada siapa saja. Tidak tanpa harus memandang orang tersebut dari golongan mana. Dan yang ketiga, yaitu ada rasionalis dakwah. Apa rasionalis dakwah itu? Jadi rasionalis dakwah itu dakwah yang dilakukan yang sesuai dengan akal pikiran, yang mudah dimengerti oleh orang-orang. Itulah rasionalis dakwah. Jadi kita berdakwah itu harus bisa bagaimana caranya orang yang kita dakwahi, kaum yang kita dakwahi kita itu mengerti dengan apa yang kita ucapkan kepada orang tersebut. Nah, jadi hakikat dakwah itu ada 3. Yang pertama universal, yang kedua kebebasan, yang ketiga rasionalis. Itulah dari hakikat dakwah. Lanjut. Sekarang kita ada pengertian dakwah. Pengertian dakwah itu ada beberapa. Ada secara etimologi atau istilah, dan ada juga menurut bahasa. Yang pertama itu dakwah menurut bahasa. Dakwah menurut bahasa itu berasal dari kata da'a. Isim masdarnya diambil dari isim masdar lafaz da'a. Da'a yad'u da'watan. Yang artinya kita mengajak, menyeru, memanggil, atau berdoa atau mendoakan. Itulah dari pengertian secara bahasa dakwah dari lafaz da'a, fi'il bina nakis waw.
Contohnya apa? Contoh dakwah menurut bahasa seperti apa? Ayo kita sholat. Nah itu ngajak. Itulah dakwah menurut secara bahasa. Mengajak teman ke dalam suatu perkara kebaikan. Sedangkan dakwah menurut secara istilah atau etimologi, yaitu segala bentuk aktivitas, kegiatan, pekerjaan, penyampaian ajaran Islam kepada orang lain dengan cara bijaksana, tanpa harus adanya kekerasan. Kenapa begitu? Agar orang tersebut dapat memahami dan juga dapat menerima, dapat mengamalkan ajaran Islam yang kita sampaikan kepada orang tersebut. Itulah dakwah secara bahasa. Bahasan selanjutnya yaitu adalah sumber normatif dakwah. Sumber normatif dakwah itu apa saja sih? Yang pertama ada Al-Quran, yang kedua ada hadis, dan yang ketiga ada ijma, dan yang keempat ada qiyas. Al-Quran itu apa? Kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan melalui perantara malaikat Jibril kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kenapa Al-Quran menjadikan sumber normatif dakwah, sumber hukumnya dakwah? Karena terkandung dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan yang kedua ada hadis. Hadis itu apa sih? Segala sesuatu yang datang dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW, baik itu berupa ucapan, perbuatan, ataupun pengakuan, atau yang bisa disebut dengan takrir. Kenapa hadis bisa dijadikan sebagai sumber normatif dakwah, sumber hukumnya dakwah? Karena tertera dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 7. Wa ma atakumur rasul wa khudhuhu wa ma nahakum anhu fantahaw wattaqullah innallaha syadidul iqab. Yang artinya, apa yang diberikan Rasul kepadamu maka ambillah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras sikapnya. Yang ketiga ada ijma. Ijma itu apa? Kesepakatan para ulama. Contohnya apa? Seperti diadakannya 2 kali azan pada hari Jumat, pembukuan Al-Quran, dan lain, pembukuan Al-Quran pada zaman Utsman bin Affan, dan lain sebagainya. Dan yang keempat itu ada qiyas. Qiyas itu apa sih? Kesamaan. Contohnya seperti apa? Ketika kita mengeluarkan zakat, yang seharusnya itu kita harus mengeluarkan gandum yang sudah tertera dalam Al-Quran dan hadis. Tapi kita di Indonesia gandum itu jarang. Yang adanya padi atau beras. Gandum menjadi bahan pokok, bahan dasar makanan di Arab, sedangkan di Indonesia itu beras yang menjadi bahan dasar, bahan makanan pokok. Kita tidak apa-apa kita mengeluarkan zakat dengan beras. Karena apa? Ada kesamaan, yaitu menjadi dasar makanan pokok kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya yaitu adalah landasan atau tujuan dari dakwah dan juga hukum dari dakwah tersebut. Yang pertama itu landasan atau tujuan dari dakwah. Yang pertama yaitu adalah menjalankan perintah Allah dan juga meninggalkan larangan Allah. Dakwah itu kebutuhan umat manusia. Kita hidup tanpa dakwah, kita hidup tanpa nasihat, bagaikan hidup di sebuah ruangan yang sangat sepi. Dan ada juga
Hukum dari dakwah. Hukum dari dakwah itu apa? Yang pertama ada fardu kifayah. Fardu kifayah itu apa sih? Jika ada satu kaum tapi sudah dilakukan oleh salah seiji atau setengahnya dari kaum tersebut, maka gugur dosa semua kaum tersebut. Itu dakwah. Dan ada juga fardu ain. Fardu ain itu apa? Wajib bagi seluruh orang, khususnya umat Islam. Itulah hukum dari dakwah. Ada fardu kifayah, ada fardu ain. Tapi kesimpulannya dakwah itu adalah fardu kifayah. Jika sudah dilakukan oleh salah seiji orang, maka gugur dosa kaum dari orang tersebut. Dakwah, objek dakwah itu ada dua. Yang pertama objek dakwah material dan yang kedua objek dakwah formal. Objek dakwah material atau objek material dari dakwah itu dalamnya ada apa aja. Pertama ada pendakwah, itu mah sudah pokok, pasti ada. Yang kedua, pendakwah itu harus menguasai materi-materi apa yang ingin disampaikan. Jangan sampai contohnya jika ada orang bodoh ingin berdakwah tapi dia tidak tahu apa-apa yang ingin dia sampaikan, maka jangan dikasih. Karena apa? Takut menyesatkan. Yang ketiga, itu ada apa? Ada metode dakwah. Metode dakwahnya itu harus cara lemah lembut. Tidak boleh adanya kekerasan ataupun ancaman. Yang keempat ada pesan dakwah. Pesan dakwahnya itu harus yang mudah diterima oleh hati dan yang mudah dicerna oleh pikiran, masuk akal. Yang kedua ada objek formal. Objek formal itu apa saja di dalamnya? Pertama ada disiplin tablik. Disiplin tablik itu apa? Penyampaiannya harus secara berurutan. Jangan asal-asalan, jangan acak-acakan. Terus selanjutnya apa lagi? Pengembangan masyarakat. Pengembangan masyarakat itu apa? Ya kita harus mengetahui apa yang mau di masyarakat tersebut. Dan yang terakhir itu ada manajemen dakwah. Itu harus terencana, harus diprogram dulu supaya apa-apa yang ingin kita sampaikan ketika berdakwah itu sudah terstruktur. Metode-metode dakwah itu ada apa saja? Itu ada 3. Yang pertama hikmah, yang kedua mau'izatul hasanah, dan yang ketiga mujadalah. Hikmah itu apa? Hikmah itu adalah berdakwah dengan melihat situasi dan kondisi lingkungan sekitar. Contohnya seperti apa? Tongkrongan. Kita nongkrong dengan yang tua, kita nongkrong dengan yang muda, itu tidak jadi masalah. Karena apa? Tidak memandang usia. Tua dan muda itu sama saja. Terus yang kedua ada mau'izatul hasanah. Penyampaian berdakwah dengan cara penyampaiannya itu dengan cara lemah lembut, tanpa harus adanya kekerasan. Karena apa? Karena supaya mengena atau kena atau mudah diterima oleh mereka yang kita dakwai. Contohnya seperti apa? Tablik akbar, khutbah dan lain sebagainya. Dan yang ketiga ada mujadalah. Mujadalah itu apa? Berdakwah dengan cara berdiskusi, dialog. Itulah dakwah. Contohnya seperti apa? Seminar keislaman. Itulah objek dan juga metode dari dakwah. Bentuk-bentuk dakwah. Bentuk-bentuk dakwah itu ada apa saja sih di dalamnya? Itu ada 4 bagian. Bagian pertama ada tablik. Tablik itu apa sih? Berdakwah dengan cara melalui media massa. Contohnya seperti apa? Tablik akbar, kitabah, radio dan lain sebagainya. Dan bagian yang kedua itu ada apa? Itu ada irsyad. Irsyad itu adalah dakwah yang dilakukan dengan cara bimbingan. Contohnya seperti apa? Bimbingan konseling, besok ke terapi dan juga lain sebagainya. Dan yang ketiga itu ada tadbir. Tadbir itu apa? Dakwah yang dilakukan dalam bentuk organisasi ataupun lembaga secara manajemen. Contohnya seperti apa? Seperti kita mengikuti organisasi-organisasi Islam. Kalau di dalam mahasiswa itu seperti ada PMII, HMI dan juga lain sebagainya.
Terus yang keempat itu ada tatwir. Tatwir itu apa? Dakwah yang dilakukan melalui kegiatan pengembangan dan juga pemberdayaan masyarakat. Contohnya seperti apa? Penyuluhan sosial terhadap masyarakat, pemberdayaan manusia melalui lapangan pekerjaan, itulah contohnya. Unsur-unsur dakwah itu ada apa? Yang pertama ada dai, yang kedua ada maudu, yang ketiga ada wasilah, yang keempat ada uslub, dan yang kelima ada mad'u. Dai itu siapa? Dai itu pendakwanya, yang bawa, yang punya pesannya. Yang kedua itu apa? Maudu, materinya, materi apa yang ingin dia sampaikan. Yang ketiga ada wasilah, media apa yang ingin dia sampaikan, bagi dia apa yang ingin disampaikan. Yang keempat ada apa? Ada uslub. Uslub itu apa? Metode, metodenya bagaimana cara dia menyampaikan. Yang kelima ada mad'u, objek, sasaran dia itu kemana. Contohnya kecilnya seginilah, seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran melalui perantara malaikat Jibril kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Di sini Gusti Allah sebagai dai yang punya pesannya. Pesannya apa? Yaitu kalam Allah, Al-Quran. Al-Quran termasuk apa? Maudu, materina. Wasilanya melalui siapa? Gusti Allah menurunkan Al-Quran melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu adalah wasilah. Terus uslubnya bagaimana? Metodenya bertahap, tidak sekaligus. Gusti Allah menurunkan Al-Quran kepada siapa? Objeknya atau mad'unya kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Konteks dakwah. Konteks dakwah yang pertama itu ada dakwah nafsiyah. Dakwah nafsiyah itu apa? Dakwah terhadap diri kita sendiri. Sebelum kita melakukan dakwah terhadap orang lain, kita harus melakukan dakwah terhadap diri kita sendiri. Bahwasanya diri kita itu sudah benar atau tidak, baik atau buruk. Karena apa? Seorang dai akan menjadi panutan bagi mad'unya setelah dakwahnya tersampaikan. Ingat, awas itu. Yang kedua ada dakwah fardhiyah. Dakwah fardhiyah itu adalah dakwah interpersonal. Dakwah yang dilakukan dengan cara tatap muka, face to face, atau langsung bertatapan, bermedia. Itu dakwah fardhiyah. Yang ketiga ada apa? Konteks dakwah fi'aqoilillah atau kelompok. Suatu dakwah yang dilakukan terhadap kelompok dalam suasana tatap muka dengan cara apa? Berdialog antara individu yang satu dengan individu yang lain. Itu dakwah fi'aqoilillah. Yang keempat ada lagi konteks dakwah hizbiyah atau organisasi. Dakwah yang dilakukan oleh si dai-nya dengan cara mengidentifikasikan si dai dengan atribut organisasinya sendiri dalam dakwah tertentu. Kemudian si dai mendakwahi anggotanya atau anggota dari organisasi-organisasi yang lainnya. Contoh seperti ada anak pemuda Pancasila sedang ingin berdakwah terhadap organisasi yang lain. Itu termasuk dakwah hizbiyah, dakwah organisasi, baik terhadap anggota organisasinya sendiri atau terhadap anggota organisasi yang lainnya, asal mengandung unsur mengajak kepada kebaikan dan mencegah terhadap kemungkaran. Yang kelima ada dakwah apa? Konteks dakwah ummah. Konteks dakwah ummah itu apa sih? Masa yang sering terjadi di lingkungan sekitar kita. Dakwah yang dilaksanakan pada mad'u yang bersifat massa, nyata masyarakat. Dakwah ummah sudah sering terjadi di lingkungan sekitar kita. Dan yang keenam ada dakwah su'ubudiyah. Su'ubiyah itu apa? Dakwah yang dilakukan yang berlangsung dalam konteks antar suku, antar budaya,
antar bangsa ataupun antar negara. Misalkan kita orang Sunda pengen berdakwah kepada orang Jawa, ya tidak apa-apa, silakan, asal menggunakan dengan bahasa yang mudah dipahami, yang mudah dimengerti satu sama lain. Seperti contoh bahasa Indonesia, bahasa nasional negara kita. Itulah dakwah su'ubiyah. Adapun macam-macam dakwah ada dua, dakwah bil hal dan dakwah bil lisan. Dakwah bil hal itu apa? Dakwah yang dilakukan dengan cara melalui perbuatan. Contohnya apa? Kita menegur sesama teman kita yang melakukan kesalahan. Kita mengajak kepada teman kita terhadap kebaikan. Itulah contoh dakwah bil hal. Dan ada juga dakwah bil lisan. Dakwah bil lisan itu apa? Dakwah yang dilakukan secara langsung dengan lisan kita sendiri. Contoh seperti apa? Khutbah Jumat ataupun khutbah 2 lebaran, Idul Fitri dan Idul Adha. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sekian dari saya. Semoga berjumpa kembali dengan saya Isyal Aditya Pratama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.